Pemirsa, Indonesia akan melawan rencana penerapan kebijakan untuk mencegah produk dan barang yang dinilai terkait dengan deforestasi serta degradasi hutan masuk ke Eropa melalui European Union Deforestation Free Regulation atau UEDR. Delegasi Indonesia akan kembali terbang ke Brussels pada September 2024 untuk duduk bersama dengan Uni Eropa dan juga Malaysia terkait dengan perkebunan dan juga kehutanan termasuk sawit Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono menegaskan, Indonesia tidak akan tinggal diam terkait dengan pencegahan produk-produk kehutanan termasuk produk sawit Indonesia. Tidak banyak waktu yang tersisa karena European Union Deforestation Free Regulation atau UEDR rencananya akan segera diterapkan mulai akhir Desember 2024. Pertemuan Joint Task Force yang rencananya dilakukan pada 12 September 2024 ini akan menjadi pertemuan ketiga setelah sebelumnya gugus tugas Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa juga sudah menggelar diskusi pada 4 Agustus 2023 dan 2 Februari 2024. Saat ini GAPKI menyebut bahwa memang belum ada dampak yang dirasakan oleh para pelaku usaha industri sawit dalam negeri ini. Namun saat diterapkan nanti, petani kecil yang paling akan terkena dampaknya. Eropa adalah pasar ekspor terbesar ketiga Indonesia setelah Cina dan India dengan volume 4,2 juta hingga 4,3 juta ton per tahun. Selain sawit, sejumlah komoditas kehutanan lainnya juga berpotensi terkena dampak penerapan EUDR, termasuk kakao, kopi, karet, serta produk kayu. Pemerintah ini terus bersama kita juga mendukung pemerintah, kita bersama-sama pemerintah untuk supaya EUDR nanti implementasinya ini tidak memberatkan kita. Contoh ini nanti bulan September kita akan datang ke Brussels untuk meeting dengan Uni Eropa untuk Joint Task Force bersama Malaysia. Nah, tetapi di EUDR sendiri sekarang ada 7 negara yang di dalam Uni Eropa sendiri yang menentang, tidak setuju dengan EUDR itu karena menyulitkan mereka, termasuk Jerman, Austria, dan lain-lain. Ada 7. Nah, kemudian Amerika, ada 25 senator mengirim surat kepada Parlemen Eropa. Mereka keberatan juga terhadap EUDR. Artinya bukan hanya kita dan Malaysia, ternyata negara-negara lain pun keberatan termasuk di dalam Uni Eropa sendiri. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menilai bahwa minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO tetap memiliki produktivitas yang paling tinggi di antara minyak nabati lainnya, terlepas dari produksinya yang terus menurun. GAPKI melaporkan produksi CPO sebesar 3,69 juta ton pada Juni 2024. Angka ini turun 5% secara bulanan dibandingkan dengan 3,88 juta ton pada Mei 2024. Produksi palm kernel oil atau PKO juga mengalami penurunan menjadi 354 ribu ton dibandingkan dengan 360 ribu ton pada bulan Mei. Dengan demikian, total produksi sepanjang tahun berjalan hingga Juni 2024 sebesar 26,18 juta ton atau lebih rendah 4,07% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, yakni 27,29 juta ton. Di tengah penurunan produksi tersebut, total ekspor CPO justru mengalami kenaikan menjadi 3,38 juta ton pada Juni 2024 dibandingkan dengan 1,96 juta ton pada Mei. Peningkatan terbesar terjadi pada produk olahan CPO yang naik sebesar 872 ribu ton dari 1,36 juta ton pada Mei menjadi 2,23 juta ton pada Juni. Diikuti CPO yang naik dengan 578 ribu ton menjadi 651 ribu ton. Dengan produksi yang mengalami penurunan, konsumsi yang relatif stabil, dan ekspor yang melonjak ini, maka stok akhir Juni turun menjadi 2,81 juta ton atau sekitar 1,27 juta ton lebih rendah dari stok akhir bulan Mei 2024.